Welcome back. Kali ini aku bakal kembali nyeritain lanjutin chapter 1 kemarin yang udah bersambung. Cerita tentang Mbak Gita dan Mas Agung yang judulnya Kopi Kenangan. Itu adalah cerita yang aku buat bulan kemarin, September. Bangga Agustus. Aku udah post di Wattpad juga. Belum banyak sih yang baca, tapi alhamdulillah ini sejauh ini adalah salah satu cerita yang udah aku finish, udah sampai tamat, yang lain masih ongoing semua. Oke, lanjut. Ini adalah ceritanya Mbak Gita di chapter 2 yang judul chapternya ada relationship yang gak jelas. Ini dari POV-nya Mbak Gita. Aku langsung bacain ya. Oke. Selama kita deket, kadang gue mikir sebenarnya status hubungan kita itu apa. Kita udah deket gini, tapi satu di antara kita nggak ada yang berani duluan bilang dan menetapkan status. Di satu sisi, lebih tepatnya sekarang, gue bersyukur dengan adanya relationship gamang itu. Gue jadi nggak banyak berharap dan nggak banyak mikirin Mas Agung tiap waktu, alias gue bisa sedikit menghindari dosa zina gitu loh. Tapi di sisi lain, gue kadang jadi sering merasa sendirian. Gue jadi gak enakan setiap kali mau cerita beban hidup ke dia, mau bagi-bagi rasa senang ke dia. Jadi agak ragu dia bakalan nerima atau enggak. Intinya setiap langkah gue yang menyangkut Mas Agung, saat itu gue jadi ikutan gamang juga karena relationship-nya gamang. Terakhir kali gue baca chatting lama kita di Instagram, kalau nggak salah mulai bulan Maret tahun 2020. Speechless, ternyata Mas Agung duluan tuh yang chat gue dong. Masih pas itu agak random topiknya ya, cuma seputar ya mitos-mitos virus corona yang bener lagi merebak banget pas itu, kayak disuruh minum jamu lah, inilah, nggak tahu kenapa kadang emang chattingan kita tuh lebih kayak jadi tempat diskusi, banyak diskusi tentang tugas sekolah, diskusi tentang budaya masyarakat, sampai diskusi tentang agama juga. Kita sering sih tukar cerita tentang aktivitas kita hari itu, cuma emang nggak sebanyak itu. Mas Agung kadang juga ngabarin aktivitasnya dikit-dikit gitu ke aku. Gue mau main ke rumah temen dulu, mau mabar, chat dia di Instagram ke gue. Corona kak, ngapain keluar, kena lo, protes gue sekenanya pas itu. Tapi simsalabino aja, dia nurutin dan jadinya rebahan deh di rumah sambil ML-an bareng sama temennya. Iya, intensitas chatting kita sebenarnya nggak sepadat orang-orang ya. Mungkin karena pas itu gue masih belum punya HP, jadi harus gantian sama orang rumah. Jadi kadang gue baru bisa buka chatting tuh jam 7 pagi atau jam 8 malam, dia chat jam 7, aku balas jam 8 gitu. Atau kadang kita chattingan tengah malam, sampai kadang gue kita sama-sama nggak tidur akhirnya chattingan gitu. ada satu posisi pas itu gue inget banget, gue gak bisa tidur, dia chatting aku. Kita tidur gitu udah malam, sering banget dia chat gini kalau lihat avatar IG gue masih aktif. Nggak, dulu masih nungguin Wattpad update, sayang banget kalau kelewatan. Jawab gue yang emang hobi banget baca Wattpad. Baca Wattpad bisa besok lagi, cewek nggak baik tahu tidur kemalaman. Dia maksa pakai bawa-bawa nama gender pula. Kata siapa, cowok juga lo nggak baik tidur kemalaman, sana lo duluan, gue mah masih belum ngantuk. Jawab gue pas itu, halah gayakmu pakai lo gue. Gak kebayang sih seorang kita yang pendiam tiba-tiba ngomong pakai lo gue, pasti pakai nada medok banget nih. Nah karena inilah guys, gue akhirnya kapok ngomong lo gue. Emang sih gue medok banget, entah pas ngomong pakai bahasa Indo lah, pakai bahasa Inggris lah, atau pakai bahasa-bahasa yang lain, pasti logat Jawa gue nggak bakalan hilang. Aku jawabin suka-suka ya, aku kebanyakan ngobrol bareng kamu toh, jadinya bablas pakai lo gue, laku saat itu. Dan hari itu pula kita begadang bareng, chattingan bahas topik A sampai Z, hingga Mas Agung pamit mau tidur dan gue juga ikutan karena nggak tahu juga mau ngapain kan. Habisnya admin Wattpad kesayangan gue juga nggak jadi update kan, sedih toh. Akhirnya aku tidur kan.
Satu hal yang gue sayangkan kalau mau ingat-ingat awal kisah gue dan Mas Agung adalah tentang chatting pertama kita di aplikasi yang emang itu udah ada di HP gue yang jadul dulu, sampai akhirnya gue nggak bisa kembali baca-baca chatting kita. Cuma gue bisa baca tuh dari tahun 2020 gitu loh. Ya walaupun kadang gue tuh sempet nggak bisa nge-SS-in ya gimana kalau bisa flashback kebucinan antara gue dan Mas Agung di tahun 2019 tahun 2020 itu. Aslian beneran kita berdua tuh sebenarnya orang-orang yang sama-sama jaim ya, jadi nggak pernah sekalipun secara terbuka ngebucin. Jujur kita berdua tuh bukan orang yang minye-minye kayak yang lain yang suka teleponan tiap hari, ngabarin tiap waktu, terus pap sampai nanyain udah makan, udah mandi, udah minum dan lain-lainnya. Bahkan selama kita belum tunangan pun kita cuma pernah teleponan sekali doang. Bentar, gue juga agak lupa sih itu kapan ya, coba ya, pas itu mungkin pas tahun 2020, aku lupa bulannya bulan apa, pas gue kehilangan orang paling gue kasihani di dunia ini, cinta pertama gue, bapak gue. Soalnya itu selepas gue shock parah nemuin bapak udah nggak ada nyawa, gue langsung telepon amah nih buat teman gue di Aliyah buat ngabarin dan minta doa sekaligus minta diizinin sekolah. Sampai malam acara lancar, gue masih senggukan, keluarga gue nggak ada yang bisa tidur. Paginya gue beberes rumah, sholat dan numpahin semua beban rasa kehilangan akan bapak ke Allah. Taulah anak pertama di keluarga tuh emang jadi pilar dan contoh buat yang lain. Jadi emang sebisa mungkin gue nggak nangis di depan ibu dan saudara-saudara gue, tapi nyatanya di depan Tuhan gue bener-bener lemah, nangis kejer sambil gigit bibir biar nggak ada suara. Gue sebenarnya bingung mau ngadu ke sesama manusia yang mana. Teman-teman gue emang pada respect, tapi gue tahu diri lah bukan jalan yang tepat gue cerita ke mereka. Sampai akhirnya di sore hari HP gue geter, telepon masuk dari Mas Agung. Gue yang nggak biasa angkat telepon, jadi gue pencet tombol merah tuh Mas Agung yang hampir sampai 3 kali telepon gue dan gue tolak terus, hingga akhirnya dia chat caps lock tuh lewat WhatsApp. Kita angkat teleponnya, gue tahu lo butuh sandaran, gue tahu lo suka cerita, sini gue bantuin angkat telepon gue, awas aja kalau di reject lagi, pesannya lewat WhatsApp. Dan sepersekian menit kemudian telepon dari Mas Agung masuk. Gue masih keras kepala, jadi masih gue tolak. Kid, serius deh, please jangan ditolak, buru diangkat. Pesannya lagi lewat chat WhatsApp. Avatar akun WhatsApp milik Mas Agung terpampang jelas di layar HP. Gue diemin sebentar, sebenarnya ragu mau diangkat, tapi alhasil gue pencet tombol hijau. Sedetik, 1 menit, hingga 2 menit awal sambungan telepon kami berjalan, gak ada satupun yang mau angkat bicara. Gue diem, Mas Agung juga diem. Gue sebenarnya udah mewek banget, tapi gue tahan biar gak ada suaranya. Tapi di menit keempat pertahanan gue hancur, tangisan gue meledak. Udah bukan mewek lagi, tapi tangisan orang yang udah lama nangis ya, sampai sesenggukan gitu loh. Mas Agung dengan sabarnya cuma diem dengerin gue nangis, dan gue cuma nangis doang, nggak ngucapin 1-2 kalimat. Hingga saat tangisan gue udah mulai reda, dia mulai bicara. Udah toh, tanyanya dari seberang telepon dengan nada santai. Udah, tanyaku dengan jawabku dengan singkat. Ya wis, nek enggak nangis nek enggak ono sing perlu dibagi tak tutup telepone. Suka-suka emang dah, dia tuh cuma ngejawabin gitu doang, suka-suka Mas Agung emang ya kali. Gue dari tadi nungguin ada yang ngehibur, dia malah mau tutup teleponnya. Terus aku jawab enggak gitu, singkat lagi. Gue emang gini kalau habis nangis tenaga habis, jadi bicaranya irit. Terus gimana mau cerita? Tangismu tadi udah tak pahami sebagai ceritamu Kit. Semoga-moga ndang normal lagi, jangan terpuruk sedih kelas wae. Intinya jangan dianggap ini sebagai musibah. Allah lebih sayang bapakmu, jadi diambil duluan. Yang kedua, pasti ini bisa jadi jalan suksesnya kamu sama keluargamu kelak. Jelasnya gue nggak menanggapi apa-apa sih, cuma diem mencerna nasihat dia. Kok diem? Marah, gak terima karena gue ngasih nasihat sama kayak yang lain. Sambungnya lagi sebagai protes atas diemnya gue. Bukan gitu, aku lagi mencerna ya, jawab gue.
ke dia dengan cepat. Ya udah, semoga paham. Udah toh, tak matiin ya. Ya kesuwun ucapku di akhir sambungan telepon kami. Sambungan telepon pertama dan terakhir kami dalam 13 tahun pun berakhir. Tidak banyak yang bisa gue ceritakan saat itu, cuma tangisan jelek gue. Tapi anehnya Mas Agung udah paham seberapa sakit gue, seberapa kehilangan gue, dan seberapa besar gue butuh teman buat cerita. Aduh, emang sweet banget gak sih suami gue ini. Hehehe, ucap Mbak Gita. Begitulah cerita dari Mbak Gita tentang awal mula kedekatan, ya bukan, relationship antara Mas Agung dan Mbak Gita di awal-awal. Aku sih bilangnya ya Mas Agung harusnya lebih tegas lagi tentang relationship kamu sama Mbak Gita, harusnya gitu sih. Jadi biar Mbak Gita tuh nggak gamang. Kenapa kamu menggamang-gamangkan Mbak Gita, kan kasihan dia mau cerita gak bisa gitu. Terima kasih Mas Agung sudah menenangkan Mbak Gita pas dia sedang berduka kehilangan cinta pertamanya. Oke. Mungkin itu komentar dari aku. Thanks buat teman-teman yang udah lihat video aku dan dengerin storytelling aku. Thank you. Ini adalah kebutuhan aku, sabar-sabar ya. Oke, bye.